Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Irfana Bintang dalam Bimbel, Bimbing Belajar Matematika dan Statistika bersama saya Irfana Arofa dan juga BC Arna Wisudaningsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji rata-rata mu menggunakan uji dua pihak. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya mengenai hipotesis dan langkah-langkah pengujiannya. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana? Sampai sini ya? Waalaikumsalam. Sampai uji rata-rata ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Nah, untuk uji rata-rata, simbol yang kita gunakan, jadi kalau kita, tadi sudah dijelaskan mungkin sama Pak Irfana, kalau di hipotesis statistik itu, simbol yang digunakan itu parameter namanya ya. Tadi mana tadi? Jadi kelihatan nggak? Hipotesis dan langkah-langkah pengujian. Coba tadi ada contoh hipotesis nggak tadi? Ada, Bu. Yang mana tuh? Coba, ini ya. Ini nggak bisa ke-share ya? Bisa. Itu nggak share. Nggak masuk. Bentar ya. Saya balik dulu ke slide Iya, yang Bu. nih. Nih, ya. Kelihatan ya? Ini namanya parameter kan, Iya, mu. Bu. Nah, kalau di hipotesis, jadi kalau simbol kita mau uji rata-rata itu kan simbolnya itu kan ada dua. Ada mu, ada X bar kan. Mu ini adalah apa namanya simbol rata-rata untuk parameter. Sudah paham belum ya ini? Sudah paham belum? Tentang mu ini kenapa di uji hipotesis di sini mu bukan X bar gitu maksud saya. Belum. Hah? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar ya, sebentar. Saya share screen lagi. Kelihatan enggak ininya, whiteboard-nya? Nah, ya. Kelihatan. Oke, sebentar saya hapus dulu. Saya balik lagi tapi cuma sedikit sini supaya nanti kalian paham, kalian bisa ingat kenapa yang kita ini di hipotesis statistik itu yang ada adalah parameter. Coba ingat kembali ya. Ini saya punya lingkaran besar. Ya kan? Saya punya lingkaran kecil. Lingkaran besar ini kita sebut dengan populasi. Lingkaran kecil ini kita sebut dengan sampel. Nah, di masing-masing ini populasi dengan sampel ini ada apa namanya ukurannya. Jadi kalau kita di ukuran jarak misalnya kan dia kilometer, hektometer gitu ya. Nah, kalau di statistik kita punya ukuran data juga. Nah, ini kan udah nasi goreng dulu. Katanya udah tuh dijelasin. Nasi goreng dulu ini. Parameter ya? Iya, parameter. Kalau di populasi ukurannya itu adalah parameter. Ya. Kalau di sampel ukurannya itu adalah statistik namanya. Nah, kalau misalnya rata-rata, ya, saya punya rata-rata. Nah, parameternya apa? Mu. Ya. Rata-rata statistiknya apa? X bar. Nah, cuman kalian harus ingat bahwa di dalam statistik kita itu tidak pernah menghitung parameter. Kita nggak pernah hitung ini. Tapi yang kita hitung adalah statistik. Statistik inilah yang digunakan untuk menduga parameter. Nanti belajarnya di Statmat. Jadi makanya kan kita nggak pernah itu penelitian terhadap seluruh populasi kan, kita nggak pernah. Tapi yang kita teliti adalah kita mengambil sampel dari populasi sudah cukup gitu. Makanya di hipotesa untuk uji rata-rata simbol yang digunakan adalah mu. Nanti pada saat kita menghitung ininya uji hipotesisnya yang kita gunakan adalah X bar.
Gitu. Jadi ingat ya, sudah bisa diingat, di hipotesis adanya simbol parameter. Pada saat kita menghitung ujinya, yang kita gunakan adalah apa? Yang kita gunakan? Sampel. Statistik. Nah, jadi makanya nanti muncullah begini. X bar digunakan untuk menduga mu. Jadinya sama dengan di atasnya pakai topi. Gitu. Jadi X bar ini kita gunakan untuk menduga mu, gitu ya. Saya balik lagi ya. Nah, makanya tadi di kalian sudah diajarin Pak Irfana. Ini simbolnya ini simbol pengujiannya ini di sini itu rata-rata adanya parameter di hipotesis statistik itu ya. Nggak ada simbol untuk sampelnya. Saya masuk ke uji rata-ratanya. Dasar Pak Irfana keluar ini mau ngerokok, dia nyuruh saya ngejelasin. Kalian ngopi kok. Iya, itu di depan. Jangan-jangan nongkrongin cewek, Bu. Enggak lah, depan rumah. Nah, Bu, bisa sekarang, di ini lagi nggak, Bu? Di full screen nggak? Saya pakai HP, jadi udah ke-share kan? kurang jelas. Udah ke-share kok. Udah kan? Nah, sekarang kita bahas uji rata-ratanya. Mu ya. Segitu aja, Bu. Mu ya. Ya. Terus slide kedua, ini uji rata-rata. Kalian sudah punya materi ini belum? Bisa sambil dioret-oret mungkin di situ kalau ada yang ini nggak tercantum. Udah ya. Nah, uji rata-rata mu kita gunakan dulu untuk yang dua pihak. Dua pihak atau istilahnya dua pihak itu dua jalur. Kalau ada buku lain tuh bilang dua jalur. Ada yang bilang two way gitu ya. Jadi ingat, way, jalan, jalur gitu, arah. Two way. Nah, sekarang coba W-A-Y, way. Nah, untuk kriteria pengujian hipotesa rata-rata ini, yang kita perlu perhatikan dulu ininya. Nih. Simpangan baku populasinya, atau biasa ini apa namanya simbolnya, bacanya? Ayo, apa bacanya, ayo? Sigma. Oh ya, Ji. Sigma ya. Apa Bu itu? Sigma. Bukan sigma tanda sigma itu loh yang penjumlahan, bukan. Sigma. Parameter. Apa ya? Lupa deh. Bukan tahu itu ya, tapi sigma. Bu, iya, kok mirip tahu, Bu. Tahu lain. Lain tahu kayak huruf T yang cantik gitu kalau tahu. Iya. Oke, saya lanjut. Ini, jadi kalau untuk uji rata-rata, perhatikan dulu ininya. Apakah simpangan populasinya, simpangan baku dari populasinya diketahui atau tidak? Ya, itu satu kuncinya dulu. Kamu harus lihat apakah masalah yang kamu punya itu simpangan baku populasinya diketahui atau enggak. Nah, misalnya untuk yang pertama ini, simpangan baku populasinya diketahui. Maka langkah-langkah pengujian hipotesisnya, jadi H0, ini tadi hipotesisnya ya, karena ini uji dua arah, maka tanda di hipotesis satunya tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Yang kita uji pihak kiri dan pihak kanan. Dua-duanya kita uji. Nah, terus langkah yang kedua, kita tentukan taraf signifikansi alfa. Langkah yang ketiga, statistik uji yang kita gunakan adalah uji apa ini? Uji Z. Nih. Uji Z. Ya. Kenapa pakai uji Z, Bu? Karena simpangan baku dari populasinya diketahui. Jadi ini nih ya. Nih. Nanti lihat deh nanti perbedaannya. Di bawah ada uji T nanti. Kenapa dia pakai uji T gitu ya?
Ingat dulu yang ini. Untuk kasus pertama uji hipotesis dua pihak, jika simpangan baku populasi diketahui, maka kita gunakan uji Z. Formula uji Z-nya seperti ini, nggak perlu saya bacakan ya. Jadi ini X bar, yang mu nolnya ini adalah nilai di hipotesanya, hipotesa statistiknya. Ini tadi sigmanya, kemudian ini akar dari N-nya, berarti akar dari jumlah sampelnya. Kemudian kriteria uji kita, terima H0 jika nilai dari Z hitung, ini namanya Z hitung. Ini ya, Z hitung ini ya. Nilai dari Z hitungnya lebih besar dari min Z alfanya dan lebih kecil dari positif Z alfa. Jadi terima H0-nya itu kalau lihat di grafik ini. Ini. Ya. Ini yang diarsir hitam ini adalah, ini namanya kurva, apa namanya, kurva normal ya. Kurva lonceng. Namanya. Di tengah-tengahnya sini adalah rata-ratanya nih mu-nya. Mu 0 di tengah-tengah sini. Nah, ini yang diarsir hitam adalah daerah penolakan H0, diarsir putih adalah daerah penolakan H0 juga, diarsir hitam juga, kiri kanan. Yang putih ini daerah penerimaan. Terus, yang perlu kalian ingat juga, di dalam statistik itu, pengujian hipotesis yang kita lakukan adalah, yang kita uji adalah H0, bukan H1. Jadi H0 yang kita uji. Karena kan apa? H1 itu kan adalah hipotesa dari si peneliti, hipotesa kamu kan? Terus H0 itu adalah hipotesa lawannya. Misalnya lawannya saya lawan. Misalnya kamu bilang nggak ada perbedaan hasil belajar saya kalau saya learning dengan tatap muka dengan dosen sama aja. Ada perbedaan misalnya. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi kamu mau lihat hasil belajar kamu. Ada perbedaan. Ya, misalnya saya punya masalah nih. Saya mau lihat kira-kira ada enggak perbedaan hasil belajar kamu antara belajar melalui e-learning dengan belajar tatap muka langsung di kelas. Berarti hipotesa kamu, masalah yang itu yang tadi, masukin langsung ke H1. Ya kan? H1-nya apa jadinya? Ada perbedaan hasil belajar saya dari saat e-learning dengan saat tatap muka di kelas gitu ya, paham ya? Nah, H0-nya itu hipotesa kamu tadi H1, kamu bilang ada perbedaan. Terus saya lawan, enggak ada perbedaan, sama aja hasil belajar kamu. Saya yang lawan hipotesa kamu ya. Enggak ada perbedaan, sama aja hipotesanya gitu. Nah, itu namanya hipotesa lawannya. Artinya yang kita uji adalah hipotesa 0 namanya, hipotesa 0-nya, hipotesa lawannya. Bukan hipotesa si peneliti. Jadi yang kita uji adalah H0. Jadi ingat bahwa di dalam statistik yang kita lakukan adalah menguji H0. Paham ya? Nah, ini langkah-langkahnya. Saya next dulu contohnya. Contoh coba. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai selama 800 jam. Selama 800 jam. Nah, akhir-akhir ini timbul Akhir-akhir dugaan bahwa masa pakai lampu tersebut telah lampu. Untuk menentukan hal ini dilakukan dengan cara menguji 50 lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05, apakah kualitas lampu telah berubah. Ada enggak langkahnya? Nah, sekarang perhatikan dulu tadi. Apakah simpangan baku dari populasinya diketahui? Coba. Ya. Diketahui ya? Ada nih. Ini namanya simpangan baku populasi. Sigmanya jadi 60 ya. Kemudian
Kemudian rata-ratanya ini bisa tahan mu-nya ya, mu nolnya 792. ya 800 dulu. Oh, mu 0. Ini N-nya 50. Ya. 50 dia ngambil sampel kan? N-nya Jadi begini ceritanya N-nya ini. 50. Coba, ini ceritanya ini soal. Ceritanya ini soal ada pengalaman lalu bahwa lampunya itu bisa tahan pakai selama misalnya nih bulan yang kemarin dia sudah penelitian. Ternyata tahan apa namanya? Lampunya itu tahan pakai 800 jam. Ya kan? Nah, Ya. bulan berikutnya dia mau uji lagi, bener nggak sih tahan pakainya masih 800 jam? Gitu maksudnya. Nah, akhirnya kan untuk menjawab pertanyaan apakah masa pakainya itu masih 800 jam, dilakukanlah uji hipotesis. Caranya dengan mengambil sampel sebanyak 50 lampu. Dari 50 lampu yang diuji, ternyata rata-ratanya sudah menjadi 792 jam. Gitu. Nah, terus ada lagi clue-nya. Dari pengalaman itu yang ini tadi, yang bulan kemarin, pengujian bulan kemarin. Simpangan baku masa hidup lampunya 60 jam. Nah, yang kita mau uji hipotesa yang ini. Ini. Apakah masih 800 jam atau sudah berubah gitu, ya? Paham nggak? Ya, ya, ya. Nah, saya masuk ke ininya sudah dijabarin kayaknya. Nah, hipotesanya bentuknya begini. Ya. Jadi H1 kita, ingatlah kalau di H0 itu simbolnya selalu dia sama dengan ya. Sama dengan. Tadi kan 800 ini nilai awalnya nih. Berarti kalau H0-nya mu-nya sama dengan 800, artinya apa? Rata-rata masa pakai daya tahan lampunya itu tetap masih 800 jam. Kalau H1-nya, mu-nya tidak sama dengan 800, berarti masa pakai lampunya itu sudah berubah, tidak lagi 800 jam. Gitu. Nah, alfa yang kita gunakan 0,05. 5. Karena pada soal ini simpangan bakunya diketahui 60 jam, 60 jam. ya, berarti kita pakai statistik uji apa tadi? Uji Z. Nah, uji Z. Maka di sini muncullah uji Z ini. Tuh, kelihatan ya? Ya. Nah, Z tadi rumusnya apa coba? X bar dikurang mu 0. X bar dikurangi mu 0 mu 0 dibagi per akar N. Ma Nah, per akar N. mu 0 ini nilainya yang ada di hipotesa. Makanya nilainya 800, mu 0. X bar ini, karena X bar itu kan adalah rata-rata dari sampel. Rata-rata dari sampelnya berapa? Ya dari sampelnya 50. Nah, iya itu, ya. Paham ya? Berarti 792 dikurang 800 dibagi, tadi sampelnya, simpangan bakunya 60, terus banyak sampelnya 50, akar 50. Ini dikurangi pembilangnya jadi minus 8, dibagi, ini sudah akar 50 dulu ya, dicari ya. Baru 60 dibagi akar 50-nya berapa, hasilnya 8,485, kemudian dibagi, min 8 dibagi 8,485, sama dengan min 0,942. Gitu. Jadi ini yang kita sebut dengan nilai Z hitung. Z hitungnya berapa? Min 0,942. Negatif 0,942. Iya, paham ya? Paham dah? Iya, Bu, ya. Nah, siapa nih yang nyahut dari tadi? Yang lain gimana? Agak bingung, Bu. Insyaallah, Bu. Insyaallah. Agak bingung. Bingung. Dari 21 orang nih, gimana? Insyaallah, Bu. Saya Nursiba, Bu. Lanjut nih. Lanjut, Bu, ya. Lanjut aja, Bu. Oke. Enggak, saya. Nih ya.
Kita lihat sekarang set tabel langkah selanjutnya. Tadi lihat langkah-langkah pengujian hipotesis di slide ketiga. Kita lihat sekarang nilai set tabelnya. Nilai set tabelnya ini ya, nilai set tabelnya Z, mana nih? Setengah dikali 1 kurang Iya. 0,05. 0,05 alfanya ya. Berarti dapat Itu satu yang udah dari rumusnya, Bu ya? Iya, sudah formulanya seperti itu. Oh, iya. 1 min alfa. Jadi dari sini sebenarnya 1 min alfa itu. Jadi awalnya kan kita punya begini nih, saya gambar lagi ya. Saya stop screen lagi nih biar kamu paham sekalian untuk kurva normalnya ya. Iya. Sebentar dulu, gimana nih stop screen-nya? Aduh, hilang. Stop new screen, taruh. Mana itunya? Windows oret-oretannya mana ya tadi ya? Windows jurnalnya. Enggak, ini ada. Belum. Iya. Stop screen belum ya? Ini sekarang apa yang muncul? Aduh, susah. Apa tuh? Oh, siapa nih? Nur Siba nih. Audionya dulu coba. Nging itu, coba. Audionya Ini kok nging itu. di mute dulu coba. Coba mute dulu. Dah. Oke. Oke, Bu. Tuh kamu pakai laptop sama HP kali, jadi deketan. Pakai 2 kali tuh. Iya kayaknya, Bu. Lanjut ya. Ya, Bu. Sorry. Nah, ini kita punya tadi kurva lonceng ya. Distribusi normal kan? Di bawah sini, ini tengah-tengah sini adalah mu ya. Nah, dari mana ada angka 1 min alfa tadi? Lihat ya, kan kita bagi 2 nih di sini. Ya. Nah, ini tadi kita bagi 2 makanya muncul angka setengah. Gitu. Nah, terus ini kan nilai peluangnya adalah 1 nih semua. Aduh. Video call ya? Video call itu. Zoom. Sudah ya? Nah, ini kan alfanya tadi di sini ada mu alfa, ini alfa di sini kan tadi. Ini alfa ya kan? Ya kan? Nah, tadi kan kita sudah bagi 2 nih ke sini. Kita sudah bagi 2 ini, berarti kan ada nilai setengah kan? Terus di sini kan berarti kan ini peluangnya 1, ini peluangnya 1. Ini nilainya 1. Tapi karena ini kita bagi lagi menjadi yang di sini, ini kan alfa nih yang di sini. Berarti menjadilah 1 min alfa. Nah, makanya jadi Z itunya, set tabelnya apa? Sama dengan set setengah dalam kurung 1 min alfa. Paham ya? Ya, kalau misalnya kita punya kurva lagi yang lain begini. Tapi hanya di sini aja. Mu-nya, kita nggak bagi lagi kiri kanan. Berarti, alfa kita hanya setengah alfa saja. Alfanya saja bagi 2, nggak dikurang 1 lagi. Oke ya? Oke, Bu. Lanjut lagi. Saya lanjut lagi nih, makanya tadi setengah 1 min alfa, alfanya 0,05, didapat nilai Z-nya 0,475. Sudah tahu baca tabel Z belum? Sudah diajar? Belum. Tabel Z? Sudah diajarin? 0,475. Kita baca dulu tabelnya. Mana tabelnya? Itu ada cara baca. Ini, nih ya. Ini 0,475 ya. Ini namanya tabel normal standar. Z, tabel Z.
Nah, yang kita cari ini sel 0,475. 0,475 cari di dalam sini. 475. Ini kan dia nggak ada nolnya ya, di depannya itu 0, nah, kalau saya cari nilainya ada di sini nih. Nanti kamu cari lagi, lihat tabel alfanya. Ini 475 ada di sini. Tarik garis ke atas dan ke samping kiri. Ini untuk dua angka di belakang koma ini yang di atas. Nah, ini adalah nilai angka pertamanya. Jadi kalau saya tarik ke samping dulu ke kiri itu garis biru ya. 1,9. 1,96. 6, ya. Jadi begitu caranya, Oh. paham ya? Oke, Bu. Sedikit tambahan ya. Mana ini? Kedengeran nggak suara saya? Ya. Dengaran, Pak. Sedikit tambahan untuk tabel Z yang di dalam sini. Bentar. Mana ini? Untuk tabel Z yang di dalam sini, ya. Loh, kok begini terus? Nah. Oke, yang di dalam sini ini adalah nilai peluang. Ya, yang tadi dikatakan alfa itu adalah nilai peluangnya. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan 0,475, artinya nilai peluangnya ini adalah 0,475. Ya, itu sedikit tambahan. Ditambah lagi terus. Lanjut ya. Iya, Bu. Aduh. Balik lagi slide sebelumnya. Saya mau ngajar juga nih jam 12 ntar. 1,96 ya. Kita lihat di sini ya. Ini langsung kalau saya sih lebih senang itu melihat kriteria uji yang di sini tadi tuh. Lebih gampang sebenarnya. Ini kriteria uji ya. Ininya. Kriteria uji ini tuh saya lebih suka daripada saya lihat di sini min set setengah 1 min alfa kurang dari Z hitung, kurang dari Z setengah 1 min alfa. Saya lebih senang menyimpulkan melalui kurva ini, kurva normalnya. Coba kita lihat. Nih, saya kan sudah punya nilai set tabel tadi 1,96, berarti nilai negatifnya sama dong ya, tinggal tambah nilai negatif aja depannya, min 1,96. Berarti kan kalau ini kan 0 di sini nih, 0 di sini di tengah, mu 0 sama dengan 0 di tengah ini. Nah, berarti kalau min 1,96 kan berarti di sebelah kiri 0, berarti di sini ya. Kemudian set tabel kita kan positif, berarti di kanan 0, 1,96. Nah, tinggal kamu tentukan titik min 0,942 di dalam sini. Jatuhnya di mana? Di wilayah yang hitam kah atau di wilayah yang putih? Min 0,942, kan 0 di sini nih. Di sini 0. Berarti min 0,942 sebelum min 1,96 dong ya, di sini ya. Iya, Bu. Nah, berarti jatuhnya di warna hitam, di warna putih? Warna putih. Putih, berarti hasil kesimpulannya H0-nya diterima. Tapi kalau misalnya saya peroleh di sini Z-nya itu misalnya 3,2. Jatuh di mana? Di hitam, di putih? Di hitam. Hitam Ya, sebelah kanan ya? Hitam, Bu. Ya, hitam sebelah. Ya. Nah, hitam sebelah kanan. Berarti kesimpulan kita apa? H0 Terima. Ditolak. Ditolak. Bu. Ingat, yang di atas kan, hitam adalah daerah penolakan. Ditolak. Yang daerah putih ini adalah daerah penerimaan. Untuk kasus ini berarti karena H0-nya diterima. Karena apa? Kalau kita masukkan ke dalam formula ini, Z hitungnya tadi 0,94 yang ini, ternyata dia nilainya lebih kecil dari 1,96 dan lebih besar dari negatif 1,96. Gimana cara menarik kesimpulan? Ingat, tadi sudah catatan kamu, tadi sudah H0 diterima kan? Lihat hipotesisnya. Kalau H0 kamu diterima, berarti kesimpulan kamu adalah H0. Ya. Kalau H0 kamu ditolak, berarti di kesimpulan kamu apa? H1. Satu. Ya sama aja kalau kamu tolak si A, berarti yang kamu terima H1 ya kan?
Kalau kamu terima Iya, Bu. H0 ya berarti H0 yang kesimpulannya gitu. Nah, karena di sini H0-nya diterima, nih ya, kesimpulan, karena nilai set hitung berada di antara nilai Z tabel, maka H0-nya diterima. Maka H0 diterima. Ya, Sehingga berarti dapat bahwa disimpulkan masa bahwa lampu belum berubah. ya belum berubah, atau boleh bilang juga begini, bahwa masa pakai lampu masih 800 Masih jam. 800 jam. Paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Ini gimana nih ngilangin ininya? Nah, ini untuk kasus kedua, untuk masih uji rata-rata dua pihak. Catatannya apa di atas? Coba baca judulnya. Jika simpangan baku populasi Tidak sigma tidak diketahui. Nah, kalau tadi kan diketahui ya, sekarang tidak ya. Ya. Nah, coba lihat, apa bedanya? Oh, nggak pakai satu dikurang. Apa bedanya, yo? S. Bukan tadi. Apa bedanya? Tadi kan Nah, coba apa bedanya? Saya nggak nanya apa beda hurufnya. Ayo, apa bedanya? Perbedaannya rumus statistik uji. Rumus statistik uji. Bukan rumus statistik uji. Perbedaannya adalah uji statistik uji T, yang digunakan. Iya, itu pakai T dia. Iya, pakai T. Tadi pakai Z kan? Iya. Nah, sebenarnya langkah-langkahnya sama, cuman beda itu aja. Hipotesisnya sama, karena uji dua pihak berarti masih tidak sama dengan di sini kan? Nah, statistik ujinya sama. Apa beda rumus set dengan T? Cuman beda di sini. Kalau tadi di Z, simbol di sininya adalah sigma. Karena apa? Sigma itu simpangan baku populasinya diketahui. Karena ini simpangan baku populasinya tidak diketahui, berarti kita pakai simpangan baku sampel, ini namanya S. Oh. Tadi kan sigma parameter, sekarang S. S itu statistik. Simpangan baku dari sampel. Ya. Kriteria uji, ini ya, koreksi sedikit ya. Baiknya di kriteria uji itu adalah tolak H0, bukan terima H0. Ya, nanti ininya slide-nya dikoreksi nanti sama Pak Irfana. Jadi yang kita uji itu adalah daerah penolakan H0. Jadi kapan kita menolak H0, ya. Terima H0 jika penghitungnya ini, nanti dirubah slide-nya dulu. Ini dia derajat, kalau di tadi Z hitung kita nggak punya derajat bebas, kalau di uji T kita punya derajat bebas nanti untuk baca tabel. Iya. Ini sama ya, masih daerah penerimaan, yang ini daerah penolakan. Ini setengah alfa ya. Jadi 1 dikurang setengah alfa. Gitu. Uji T-nya. Lanjut soalnya. Dari contoh 1, jadi contoh yang tadi misalnya. Ternyata simpangan baku populasinya nggak diketahui. Tetapi dari sampel 50 lampu yang diambil itu dihitung simpangan bakunya. Artinya begini, dari contoh 1 tadi, karena simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka kita harus mencari simpangan baku dari sampelnya. Kita hitung dari 50 lampu itu simpangan bakunya berapa. Dapatlah nilai 55 jam. Selidiki dengan taraf nyata 0,05 apakah kualitas lampu telah berubah. Saya next lagi. Hipotesanya masih sama ya. Alfanya 0,05. Statistiknya. Ini T sama dengan 792 dikurang 800 dibagi S-nya tadi nih. 55 kan? Bagi akar 50 hasilnya ini. Ini 1,029. Nilai tabel sekarang, baca nilai tabel. Tabelnya 1 dikurang setengah alfa, dapat T-nya 0,975. Ini ada tabel T di sini. Nah ini, cara baca tabel T coba. Ini tabel T. Jadi derajat bebasnya tadi N-1. N-nya berapa?
N-nya N-nya 50. 50 dikurang 1 jadi 49 nih. 49. Nah, Oh jadi ya. cari tadi Ya. 0,975 dulu di atas nih nilai alfa. Jadi 0,975 ini kan. Kemudian di NU Ya. ini cari DB-nya yang 49. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ambil 2 ini. Kan ada di antara 40 dan 60 berarti kan? Ya. 49 ini. Nah, ambil ini jumlahkan bagi 2. Jadi 2,02. Jadi di bawahnya kan ini tadi 0,95. Tarik ke bawah. Ke sini. Nih. Temukan ini titiknya. Berarti ini ada 2 angka. 2,02 dengan 2,00. Atau boleh juga begini. Misalnya 49 ini lebih dekat kemana? Ke 40 apa ke 60? Ke 40. 40. Kamu boleh juga pakai 40. alfa, T-nya itu 2,02. Boleh. Jadi boleh pakai 2,01, boleh pakai 2,02. Saya balik lagi. Nih. Ini distribusinya tadi, kurva loncengnya. Tadi ini tabelnya berarti 2,01 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. T-nya berarti min 2,01. Nah, tulis lagi di sini, Iya. di kurva lonceng. Kurva normalnya. Ini min 2,1, ini 2,01. Nah, sekarang tentukan titik T-nya. Min 1,029. Jatuh di wilayah mana? Sebelah kiri. Di wilayah Penerima HO. Penerimaan H0 sebelah kiri kan? Ya. ya. Artinya apa? Anu, H0-nya diterima. Nah, kesimpulannya Diterima. kalau H0-nya diterima berarti masa Pakai lampu Masa masih pakai 800 jam. lampu masih 800 jam. atau belum berubah. Ya, Iya, Bu. Iya, Bu. sampai sini paham? Insya Allah paham. Oke, next lagi. Nah, itu tadi materi mengenai menguji rata-rata mu yang menggunakan uji dua pihak. Selanjutnya akan dibahas mengenai uji rata-rata mu yang menggunakan uji satu pihak di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.